warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Isa Fitri dari kelas MIPA 3 semester 6 nomor absen 2. Di video ini saya akan menyampaikan resensi dari buku yang pernah saya baca. Buku ini diterbitkan pertama kali di New York, Amerika Serikat, yaitu buku non-fiksi yang berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat yang ditulis oleh Mark Manson. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi nilai ujian keterampilan mata pelajaran bahasa Indonesia dengan guru pembimbing Ibu Uswatun Hasanah SPD. Sebelumnya, saya akan membacakan identitas dari buku ini terlebih dahulu. Buku ini berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat yang dikarang oleh Mark Manson. Terbit pertama kali di New York, Amerika Serikat oleh penerbit HarperOne dengan judul asli The Subtle Art of Not Giving a Fuck yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh F. Wicaksono. Buku ini diterbitkan pertama kali di Indonesia oleh PT Gramedia Widya Sarana Indonesia pada tahun 2018. Buku ini termasuk buku non-fiksi dengan tema pengembangan diri yang tebalnya yaitu 249 halaman. Buku pengembangan diri karangan Mark Manson yang berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat ini berisi tentang cara untuk menemukan hal-hal yang benar penting bagi kita dan melepaskan segala hal lainnya dengan bersikap bodoh amat. Bersikap bodoh amat atau masa bodoh berarti memikirkan tanpa gentar tantangan tersulit dalam kehidupan kita dan merasa nyaman saat berbeda dengan yang lainnya. Terkadang terlalu memikirkan banyak hal dapat mempengaruhi kesehatan mental kita. Kita akan merasa sedih dan kecewa. Hal tersebut seperti yang dikatakan dalam buku Mark Manson ini. Seperti lingkaran setan, tidak ada batasnya. Buku ini juga mengajarkan bahwa rasa sakit dan penderitaan bukanlah suatu keburukan, melainkan suatu keistimewaan. Rasa sakit dan penderitaan seseorang mempunyai suatu makna. Dalam perjuangan untuk meraih kebahagiaan, tentunya kita akan merasakan penderitaan terlebih dahulu sebagai pembelajaran bagi kita. Bersikap bodo amat dirancang untuk memberikan kita kenyamanan biasa dengan menggadaikan kebahagiaan nantinya. Di buku ini juga dijelaskan bahwa kematian menjadi alasan kita untuk bersikap bodo amat. Semua orang tentunya akan meninggal suatu saat nanti. Dan dalam waktu yang sangat singkat itu, perhatian kita akan menjadi lebih terbatas dan jumlahnya sangat sedikit. Oleh karena itu, lebih baik jika kita tidak terlalu ikut campur dalam kehidupan orang lain atau hidup akan menjadi kacau. Kelebihan dari buku ini yaitu buku ini membahas tentang sikap bodo amat yang jarang kita temui di buku pengembangan diri yang lainnya. Selain itu, isi buku yang padat dan jenaka membuat pembaca merasa terhibur dengan membaca buku ini. Tidak seperti buku pengembangan diri yang lainnya, buku ini seperti memberikan kita tamparan yang dapat mengubah persepsi kita terhadap kehidupan. Buku ini juga berisi motivasi-motivasi yang tentunya dapat menginspirasi kita. Adapun kekurangan dari buku ini, yaitu penggunaan bahasa kasar yang terlalu berlebihan karena buku ini memang dikategorikan untuk pembaca yang berumur 17 tahun ke atas. Selain itu, isi buku yang terlalu padat memungkinkan pembaca merasa jenuh dalam membaca karena minimnya ilustrasi dalam buku ini. Terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, buku ini cocok untuk kalangan remaja dan dewasa yang masih mencari jati diri dan terlalu memikirkan pembicaraan orang lain. Dengan motivasi yang ada di dalam buku ini, tentu dapat membangun pembaca untuk bersikap bodo amat dalam konteks yang baik. Membaca dan memahami buku ini dapat membantu untuk memahami suatu permasalahan melalui sudut pandang yang berbeda. Dari buku ini dapat kita pelajari bahwa bersikap bodo amat bukan berarti itu adalah hal yang buruk. Bersikap bodo amat yang dimaksud dalam buku ini adalah tidak memedulikan tindakan maupun perkataan orang lain terhadap kita yang mungkin nantinya dapat berdampak buruk bagi kita. Misalnya perkataan buruk dari orang lain saat kita gagal. Kegagalan itu bukan suatu aib, melainkan suatu keistimewaan. Kegagalan adalah jalan kita untuk maju. Ada pepatah yang mengatakan bahwa banyak jalan menuju Roma, begitu juga jalan menuju kesuksesan. Ada banyak jalan yang dapat kita tempuh untuk menjadi orang sukses, tidak hanya satu jalan saja. Oleh karena itu, janganlah kita berputus asa dan tetap berusaha. Jangan takut akan kegagalan. Ada kutipan dalam buku ini yang sangat membekas di pikiran saya, yaitu jika kita tidak bersedia untuk gagal, kita pun tidak bersedia untuk sukses. Sekian video dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata